Afternoon Tea. Afternoon Tea. Setiap Senin sampai dengan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Yuk dengerin obrolan seru bersama narasumber, anak muda yang memiliki prestasi, komunitas atau kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan tentunya topik obrolan yang seru abis. Hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, selamat datang di Afternoon Tea. Dan di sore hari ini ya teman Pro 2, pas banget ya, udah jam 5 lebih dikit teman Pro 2. Kita sudah terhubung dengan Ustazah Elvina di sore hari ini, karena kita bakalan bahas-bahas suatu topik selama sejam ke depan nih teman Pro 2. Nah untuk kamu nih yang udah nungguin banget ya di sore hari ini teman Pro 2, yang namanya Tauladan Tanya Ustazah di bulan Ramadan. Dan hari ini udah episode 9 nih teman Pro 2, dimana episode 9 ini kita bahas tentang Makfirah mode on, waktunya bersih-bersih dosa. Waduh, bahas-bahas dosa nih, punten teman Pro 2. Oke, kita sudah terhubung dengan Ustazah Elvira Cikwita Putri. Namanya cantik banget teman Pro 2, seperti orangnya pastinya ya. Langsung saja kita sapa di sore hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Tia. Oke, Ustazah gimana nih, sudah aman kah? Alhamdulillah aman. Oke, di sore hari ini kita bahas tentang waktunya bersih-bersih dosa nih Ustazah. Kalau udah bahas-bahas dosa, langsung merasa kayak, aduh, kalau dihitung dosanya kayak banyak sekali ya. Tianya Ustazah, kalau Ustazah kayaknya sepertinya, Masya Allah, sangat baik sekali teman Pro 2. Oke, di sore hari ini sesuai dengan topik kita ya Ustazah ya, kita pastinya selama sejam ke depan bakalan bahas tentang Makfirah mode on, yang pastinya sudah meluncur juga di story Instagram Pro 2 ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tanya-tanya nih sama Ustazah Elvina ya teman Pro 2, langsung aja meluncur di story Instagram. Siapa tahu yang tercepat dan juga yang terpilih nih nantinya teman Pro 2 bakalan dapat hadiah dari BPD dan juga dari Sekolah Mutiaranya sendiri teman Pro 2. Oke Ustazah, gimana nih di sore hari ini Ustazah? Masih lancar ya Asungkara untuk puasanya Ustazah? Alhamdulillah lancar. Oke, alhamdulillah. Bentar lagi ya ini Ustazah, kurang lagi 2 jam ya, kurang lebih ya Ustazah ya pastinya. 1 jam lagi Kak. Bener, waktu ngabuburitnya bareng sama Ustazah di sore hari ini teman Pro 2. Oke, ini dari topik pertama kita nih Ustazah, Makfirah mode on. Sorry kalau Tia salah baca ya teman Pro 2. Itu artinya apa sih Ustazah? Apakah itu cuma sekedar pengampunan dosa atau ada makna lainnya yang lebih luas nih menurut dari agamanya sendiri ini Ustazah? Oh iya baik Kak, saya jawab ya. Sebenarnya topik pada sore hari ini tuh agak berat-berat, hangat begitu ya Kak ya. Iya, agak mengingatkan diri. Dosa, begitu. Iya, jadi kalau dari makfirah itu sebenarnya kalau yang dari segi definisi ya Kak ya, itu berarti menutupi Kak. Jadi menutupi dosa yang telah kita lakukan begitu, atau bahasa lainnya itu mengampuni dosa yang telah kita lakukan begitu. Jadi tapi kata makfirah itu bagi sebagian orang itu menganggapnya hanya sekedar pengampunan dosa atau sekedar menutupi dosa yang kita miliki begitu. Tapi sebenarnya makfirah itu adalah anugerah dari yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar mengampuni dosa kita, tapi juga menutupi aib-aib atau dosa yang telah kita perbuat begitu. Misalkan kita pasti ya, setiap dari manusia itu tidak mungkin ya ada yang bersih begitu dari dosa. Pasti semua orang tuh akan pernah melakukan dosa begitu. Jadi dosa-dosa kita tuh tidak diperlihatkan begitu kepada orang lain, dan itu adalah bentuk kasih sayang yang sangat besar dari Allah bagi kita begitu. Dan makfirah itu bukan hanya sekedar Allah menutupi dan Allah mengampuni begitu. Allah juga di makna lain juga ada
arti bahwasanya maghfirah itu juga menghapus dosa. Jadi benar-benar seperti kita tidak pernah melakukan dosa itu sama sekali begitu. Saking anugerah yang luar biasa begitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu Oke, kan. Masya Allah. Berarti sangat memang benar-benar kalau ibaratnya kertas tuh abis penuh coretan tuh tiba-tiba bersih lagi ya Ustazah Iya, ya. betul. Bersih dari dosa begitu. Oke deh teman Pul 2, tapi sayang sekali ya kalau kita ingat lagi dosa-dosanya kayaknya kurang bisa dibersihkan kalau dari Tia sendiri nih Ustazah. Nampaknya memang Iya, harus betul. banyak sekali yang Tia amalkan dan banyak sekali yang harus diperbaiki ya bahasanya Ustazah ya. Oke, kenapa nih Ustazah? Kita apalagi di bulan-bulan puasa ini ya Ustazah ya. Kenapa sih sangat dianjurkan untuk meraih maghfirah terutama di bulan Ramadan ini Ustazah? Iya Kak, betul. Kita kan sekarang ada di bulan Ramadan nih. Mm-mm. Eh, banyak anjuran atau perintah begitu ya untuk meraih maghfirah, karena kalau dari agama kami ya Kak ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Allah itu mengampuni dosa-dosa dan waktu yang sangat tepat begitu untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Seperti yang tadi saya katakan di awal ya, yang mana semua manusia itu pasti tidak akan ada yang luput dari dosa. Bahkan tingkat orang zaman dahulu, para nabi pun pasti pernah melakukan dosa begitu. Nah, pada bulan puasa ini jadi waktu yang sangat istimewa gitu, karena Allah itu sangat membuka pintu ampunan yang tadi, Oke. lalu pahala-pahalanya dilipat gandakan yang kalau dihitung-hitung ya, kalau misalkan hari biasa begitu hanya dihitung satu, mungkin di bulan Ramadan itu bisa dihitung sampai 1000 atau bahkan lebih begitu. Dan maka Ramadan ini adalah menjadi kesempatan emas begitu, doa-doa kita juga mudah mudah dikabulkan, apa-apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu gitu. Jadi maka dari itu bulan Ramadan itu sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal. Berarti ini memang adalah salah satu golden time-nya juga bagi umat muslim ya Ustazah ya, untuk pastinya gitu, menabung sebanyak mungkin daripada membuang sebanyak mungkin teman berdua. Oke. Baik Ustazah, ini seperti yang Ustazah bilang tadi, setiap manusia tidak luput dari yang namanya dosa ya Ustazah ya. Karena pastinya kayak dosa tuh kadang juga kalau Ustazah sendiri ngerasain gak sih kayak aduh hari ini misalnya bikin dosa yang A nih secara sadar, terus udah mulai bertobat, terus besoknya ternyata ada lagi nih terpaksa harus melakukan dosa yang serupa. Itu gimana Ustazah? Apakah setidaknya bisa dibersihkan lagi atau ada yang memang bisa nih dilakukan biar tobatnya ini benar-benar tobat yang bahasanya kayak nasuha gitu ya Ustazah ya? Iya, oke, baik. Sebenarnya ini tuh masalah kayak masalah klasik ya Kak ya. Jadi misalkan sudah melakukan perbuatan dosa begitu, sudah tobat gitu ya, melakukan lagi begitu Kak. Bahasanya itu seperti tobat sambal Kak. Aduh. Kan sambal gitu, tahu pedas gitu, masih dimakan lagi begitu Kak ya. Tapi ya seperti yang tadi saya bicarakan di awal ya, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, jadi Maha mengampuni dosa-dosa hambanya begitu. Jadi Allah itu pasti akan selalu menerima taubat hamba-hambanya begitu. Yang penting kita melakukan taubat dengan bersungguh-sungguh begitu. Kalau bahasa Arabnya itu ada namanya taubat nasuha gitu, yang namanya bukan taubat sambel, bukan taubat yang diulang-ulang lagi, itu namanya taubat nasuha begitu. Jadi kalau semisal kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk tidak mengulangi kembali hal-hal yang kita lakukan, bahasanya berazam atau berniat ingin berubah begitu. Jadi yang pertama yang kita lakukan ya Kak ya, tips dari saya begitu. Yang pertama kita harus memiliki niat yang kuat begitu. Kalau semisal kita hanya berpikir ya sepintas setelah melakukan perbuatan dosa begitu, pasti kita pernah seperti itu, sepintas kita berpikir besok tidak melakukan ini. Nah, tapi mungkin ya besok kita ulangi kembali. Nah, mungkin yang dipertanyakan adalah niatnya. Apakah benar niat kita itu untuk berubah itu benar-benar niat yang sangat tulus begitu, bukan cuma karena takut sama dosa itu, jadi benar-benar ingin berubah begitu kan. Kalau semisal kita ingin berubah, awalnya mungkin kita bangun
dari tidur selalu jam jam 6 atau jam 7 begitu. Kita mau bangun itu setengah 6. Nah, kita benar-benar berniat ingin bangun jam setengah 6, tidak boleh terlambat. Nah, pasti dengan kita memiliki niat yang kuat begitu pasti akan termotivasi dari diri kita untuk melakukan hal yang kita niatkan tersebut begitu. Lalu setelah niat itu kita bisa menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Jadi misalkan kita jajan begitu ya Kak ya, yang gampangnya ya jajan gitu, sering jajan. Sebenarnya bukan menyesali, lebih ke kita antisipasi kembali. Oh, hari ini aku sudah jajan habis segini gitu. Di kemudian harinya jangan sampai lebih banyak ataupun sama ataupun lebih banyak gitu kan. Kalau orang ingin meningkatkan diri itu kan yang dilihat measure-nya itu kan kita menjadi yang lebih baik begitu Kak ya dari yang sebelumnya begitu. Kalau misalkan sama itu kan sepertinya masih kurang begitu kan. Kalau untuk mengukur diri kita gitu. Lalu untuk sahabat Pro 2, untuk yang ketiga ya, untuk hal yang ketiga yang kita lakukan, kita untuk berhenti melakukan dosa tersebut ya. Jadi setelah niat, lalu kita merasa menyesali perbuatan yang telah kita lakukan dan berniat untuk tidak melakukan itu kembali, lalu kita benar-benar berhenti untuk tidak melakukan itu dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Begitu, karena bukan hal yang tidak mungkin kalau kita sebagai manusia itu kan pasti ada kalanya kita itu futur atau tidak kontrol terhadap diri kita ya. Hilaf lah ya Ustazah ya. Iya, hilaf begitu ya bahasanya. Betul. Oke. Berarti memang harus menyadarkan diri kembali ya Ustazah ya dengan 3 poin itu tadi ya Ustazah ya. Iya, betul. Oke, ternyata memang ya dosa itu ya gimana ya teman Pro 2, terkadang memang dosa itu adalah sesuatu yang rasanya tuh positifnya sebentar tapi negatifnya lebih lama ya Ustazah ya. Nikmatnya itu sesaat gitu ya. Bener, seperti sambal lah ya, seperti yang Ustazah bilang tadi, baik-baik sambal aja bentar aja ya bagusnya teman Pro 2. Oke, tapi kita menemani kamu nggak bakal bentar aja nih teman Pro 2, karena bentar lagi dia mau tanya-tanya lagi nih sama Ustazah tentang dosa-dosa ini. Aduh, kalau bahas-bahas dosa tuh kayak banyak banget remindernya ya Ustazah ya. Iya, berat sekali ini. Tapi memang kita harus menyadarkan diri kita dengan cara salah satunya adalah mendengarkan tauladan ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, kita masih dengan Ustazah juga di sore hari ini, pastinya dengan Ustazah Elvina di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Yes, teman Pro 2, kamu masih ngabuburit barengan sama teman Pro 2. Karena teman Pro 2 adalah pendengar kita yang setia pastinya, dengan Ustazah yang pastinya masih di sini. Halo Ustazah. Halo Kak Tia. Oke, masih dengan Ustazah Elvina yang membahas-bahas dosa. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah ya pastinya Ustazah ya. Amin. Apalagi ngabuburitnya kita positif banget nih di sore hari ini teman Pro 2 dengan Ustazah Elvina ya. Oke, Ustazah bahas-bahas dosa pastinya banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak kita ya Ustazah ya. Apalagi kalau dosa ini belum tentu dosa dengan diri sendiri atau kepada Allah aja ya Ustazah. Apalagi kita sebagai makhluk sosial pasti seringkali berkomunikasi, bahkan salah komunikasi pun bisa jadi dosa juga ya Ustazah ya. Oke, itu gimana kira-kira Ustazah? Apakah cukup dengan minta maafnya sama Allah aja atau memang harus ada kiat-kiat tertentu biar bisa dimaafkan secara tulus nih Ustazah? Oh iya, kepada sesama manusia begitu ya. Karena kita gampang banget rasanya dosanya ke sesama manusia ya Ustazah ya. Betul. Jadi ini juga suatu hal yang penting ya Kak ya. Jadi kalau dosa sama Allah itu kan bisa diampuni dengan taubat yang tadi saya sampaikan itu ya. Tapi jika dosa dengan manusia itu kita berhubungan bukan hanya dengan, kalau bahasanya tuh bukan hanya dengan yang di atas, tapi juga dengan yang di bawah. Yaitu dengan manusia itu sendiri. Jadi jika kita berbuat dosa kepada manusia atau kepada teman atau kepada saudara, keluarga kita begitu. Jadi kita juga harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan gitu. Kenapa? Karena dosa dengan manusia itu pasti berkaitan dengan hak orang lain yang kita mungkin pernah lukai perasaannya, pernah kita sakiti hatinya begitu ya. Jika kita sudah menyakiti hatinya, mungkin pernah merugikan mereka begitu. Jadi itu kita harus bertanggung jawab. Dengan apa caranya? Dengan bisa dengan minta maaf, mungkin bisa jika berhubungan dengan material bisa mengganti mungkin ya kalau kerugian yang semisal mungkin pernah kita berikan, mungkin pernah kita lakukan, dengan lalu bisa juga dengan mendoakan kebaikan begitu. Kita mendoakan kebaikan kepada teman kita agar bisa memaafkan kita juga begitu, agar dibukakan pintu hatinya untuk memaafkan kita gitu. Oke, berarti memang dari kitanya harus berserah kepada Tuhan juga, harus didoakan juga orangnya itu ya. Kalau kebaliknya gimana nih Ustazah? Kalau misalnya amit-amit deh, misalnya kalau itu di sisi misalnya dari orang lain yang berbuat dosa kepada Tia. Kalau dari Tianya sendiri nih yang ternyata baru sadar kayak oh my god, ternyata sama-sama kita ada dosa masing-masing nih. Tapi kayak masih gengsi untuk minta maaf secara langsung, apalagi sekarang kayak gengsinya gede banget ya Ustazah ya. Itu gimana kira-kira Ustazah? Nah, itu Kak, betul. Itu mungkin menjadi permasalahan, bukan permasalahan ya, hal yang lumrah ya bagi manusia. Egonya yang menang nih Ustazah. Gengsinya itu di satu sisi mungkin gengsi, mungkin juga ada satu faktor Kak, orang tersebut tidak sadar jika dirinya itu melakukan dosa. Nah, itu gimana Ustazah? Jadi jika mungkin kita tidak sadar atau tidak merasa bahwasanya kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan kepada orang lain, atau lebih tepatnya tadi itu sudah mengetahui tetapi gengsi begitu. Nah, ada sahabat Pro 2, untuk teman Pro 2 ada waktu untuk bermaaf-maafan begitu. Mungkin sangat lazim untuk kita dengar ya ketika Idul Fitri begitu, bermaaf-maafan, mohon maaf lahir batin begitu. Nah, itu menjadi satu tempat atau satu waktu yang tepat untuk kita saling meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin kita sadar. Mungkin terkadang ya teman Pro 2 mungkin kita bermuamalah, kita berhubungan dengan orang lain, kita melakukan suatu hal yang mungkin tidak menyenangkan hati orang lain dan kita tidak sadar. Mungkin ketika Idul Fitri itulah adalah momen yang sangat tepat ya untuk saling bermaaf-maafan. Oke, jadi pas Idul Fitri kalau bisa sih langsung diturunkan egonya ya Ustazah ya. Oke, ternyata ego itu salah satu membakar dosa juga ya ternyata Ustazah ya. Waduh, bahaya yang namanya ego itu teman Pro 2. Siapa sih ego itu? Dan secara tidak langsung ya, manusia itu sangat memiliki mungkin egois, itu pasti semua manusia memiliki begitu ya. Tapi dari diri kita sendiri, jika hati kita merasa bahwasanya
mungkin kita merasa ya bahwasanya sekarang adalah bulan Ramadan, bulan diampuni dosanya, ya sebisa mungkinlah kita turunkan ego itu. Oke, sadarkan dirimu teman berdua, jangan sampai setan menggodamu. Oke, Ustazah, kalau sekarang kan banyak banget tuh yang nyebut-nyebut hijrah gitu, kayak bahasanya dari yang buruk banget pengen berubah menjadi lebih baik. Tapi konteks hijrah ini sendiri apakah sudah sesuai pada kenyataannya nih Ustazah? Iya, hijrah itu kan sebenarnya maknanya luas sekali ya Kak ya. Kalau ini kita membahas dari segi umumnya dulu ya. Untuk dari segi umumnya tuh hijrah itu sebenarnya arti itu berpindah atau berganti keadaan dari satu keadaan ke keadaan lain begitu ya. Karena tema hari ini kita tentang perbuatan dosa begitu ya Kak ya. Jadi saya ingin korelasikan dengan bagaimana hijrah itu agar kita bisa meninggalkan perbuatan dosa. Begitu dengan kita berpindah dari satu hal, mungkin dari hal yang awalnya buruk menjadi hal yang kemudian hal yang baik begitu. Nah, di sini hijrah itu kita maksudnya adalah membersihkan diri kita dari dosa atau meninggalkan perbuatan dosa yang awalnya kita lakukan. Itu bisa dengan banyak cara. Pertama ya, kita bisa berpindah ya dari yang awalnya kita sering melakukan perbuatan dosa, kita bisa beralih ke perbuatan yang lebih baik, yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita, mendatangkan manfaat bagi orang lain begitu. Ya tapi pasti bukan hal yang mudah ya untuk meninggalkan perbuatan dosa itu. Nah, ada beberapa faktor yang bisa teman-teman Pro 2 lakukan dan saya sendiri lakukan begitu. Pertama, mungkin kita bisa melihat dari lingkungan kita, Kak. Gitu. Jadi banyak orang, ada peribahasa ya mengatakan jika kita itu dekat dengan teman, memiliki teman penjual minyak wangi, maka kita akan ketularan wanginya begitu. Nah, begitu. Jadi jika kita itu berteman atau bergaul begitu ya bahasanya di lingkungan atau di lingkungan atau di teman-teman yang bermaksiat dan naudzubillah bermaksiat atau melakukan perbuatan yang baik gitu, lebih baik begitu kita tinggalkan segera, karena bukan hal yang tidak mungkin, pasti hal yang bisa terjadi kepada kita adalah kita mengikuti gitu perbuatan, karena manusia itu akan mengikuti lingkungan tempat tinggal mereka begitu, tempat diri mereka ada gitu. Lalu setelahnya gitu kita bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif begitu, dengan mengikuti kajian tauladan gitu. Lalu kita bisa mengikuti kegiatan sosial atau yang lain-lain gitu. Olahraga juga bisa kita meninggalkan hal-hal yang negatif begitu. Oke, berarti memang ada banyak sekali kiat-kiat untuk kamu tidak melakukan hal buruk ya sebenarnya teman berdua. Tapi memang ya di dunia ini kita berdampingan dengan hal yang negatif pastinya seperti yang Ustazah bilang tadi. Jadi pilih-pilihlah temanmu kalau dari kesimpulan yang Tia dengarkan dari Ustazah tadi teman berdua. Oke Ustazah, kalau bahas-bahas lingkungan pastinya ya agak sulit juga ya, karena kita memang kadang kita yang membuat hal negatifnya, kadang hal negatif juga yang mendampingi kita ya Ustazah ya. Ada nggak nih Ustazah kayak amalan-amalan nih kira-kira, apalagi ini bulan puasa lagi seperti yang Tia bilang tadi golden time-nya ya Ustazah ya. Ada nggak amalan-amalan yang bisa membantu kita nih biar bisa mencapai seperti yang di judul kita di sore hari ini nih, bisa mencapai makfirahnya itu tadi Ustazah? Iya, baik. Untuk amalan-amalannya Kak ya, amalan bersih-bersih begitu ya, bersih-bersih dosa. Sebenarnya ada banyak. Di samping kalau umat muslim itu jika melakukan ibadah itu ada namanya ibadah wajib gitu. Jadi selain ibadah wajib, selain sholat, selain berpuasa, selain hal-hal wajib lainnya begitu, kita dapat mengamalkan amalan-amalan receh ya, amalan receh yang tidak mengeluarkan uang sama sekali, yang tidak berat begitu. Banyak pasti jika bulan Ramadan itu pasti, jika bulan Ramadan tiba pasti hal yang terlintas di benak kita adalah sholat tarawih. Membaca Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, lalu dengan bersedekah, dengan memberi makan orang yang berpuasa, begitu. Dengan kita memberi makan, dan orang yang berpuasa itu memiliki tenaga untuk melakukan ibadah-ibadah, untuk melakukan amalan-amalan baik, insya Allah kita akan diberikan pahala yang sesuai, dan pahala yang sama dengan orang yang tersebut
dengan ibadah yang orang sama dengan ibadah orang yang kita berikan makan itu tanpa mengurangi dosa orang tersebut, gitu. Hebatnya begitu. Jadi tidak mengurangi orang yang tidak mengurangi amalan ibadah orang yang melakukan, tapi menambah bagi kita, begitu. Itu yang sangat mudah ya. Lalu bisa juga dengan memperbanyak istighfar, begitu. Jika nanti ada di sepertiga malam terakhir itu nanti ada yang namanya iktikaf gitu, atau berdiam diri di masjid gitu, kita bisa memohon ampunan kepada Allah, begitu. Untuk hal remeh lainnya lah yang kita yang bisa kita lakukan setiap hari, begitu, dengan berbuat baik, dengan kita menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kita, gitu, dengan membuat orang tersenyum, begitu, itu sudah mendapatkan pahala. Oke. Jadi banyak. Banyak banget cara yang simpel-simpel, kalau Ustazah bilang receh ya. Yang minim gerak-gerak ya. Tanpa mengeluarkan biaya. Baiklah teman berdua, itu sudah di-spill ya tadi ya sama Ustazah ya teman berdua. Apalagi Gen Z kan pengennya yang simple ya Ustazah ya, tapi pasten. Oke, nanti betul. kita bakalan bahas lebih lanjut lagi. Kita bakalan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-spill di story Instagram dari RRI Pro 2 Denpasar. Jadi Ustazah, nanti kita bakalan sesi tanya jawab di segmen terakhir ya Ustazah ya. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Untuk kamu yang belum nanya nih, langsung cus sekarang juga di Instagram kita di @RRI Pro 2 Denpasar. Jangan sampai telat, jangan sampai gak dapat hadiah. Let's go. Kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Semua harta dan tahta hanya titipan. Apakah kita sudah siap bila Tuhan memanggil kita? Berapa banyak pahalanya selama kau hidup di dunia? Ada surga neraka, kamu pilih yang mana? Panas api neraka atau indahnya surga? Tuhan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat. Ada surga neraka, kamu pilih yang mana? Panas api neraka atau indahnya surga? Tuhan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat. Ada surga neraka, kamu pilih yang mana? Api neraka atau indahnya surga? Tuhan Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
Ya balik lagi dengan Tia pastinya teman P2 dengan Ustazah Elvina di sore hari ini. Gimana nih Ustazah? Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaannya Ustazah? Siap dong Kak. Oke, kebetulan ini hari ini kayaknya teman P2 banyak yang ngabuburit atau fokus dengerin aja ini Ustazah. Karena ada beberapa penanya yang ternyata Tia cek yang udah dapat hadiahnya nih Ustazah. Jadi Tia langsung pilihkan aja pas banget nih 2, satu tercepat sama emang lagi satu nih. Karena beberapa yang nyempil tuh Tia cek ternyata udah dapat. Jadi langsung Tia sampaikannya aja ya Ustazah ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan pertama dengan angka 100 poin. Oke, ini pertanyaannya. Apakah bersih-bersih dosa terbaik hanya saat bulan Ramadan nih Ustazah? Oke. Jika pertanyaannya terbaik ya Kak ya, pastinya jawabannya adalah bulan Ramadan Kak. Karena bulan Ramadan itu adalah waktu ya tadi ya momen yang spesial untuk membersihkan diri kita begitu dari dosa-dosa yang lampau, begitu yang mana harapannya nanti di akhir Ramadan nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya jika nama hari raya ya yang untuk ketika nanti di akhir puasa itu namanya Idul Fitri kan. Jadi, Idul Fitri itu artinya suci. Nah, jadi harapannya adalah kita membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat, begitu mungkin khilaf-khilaf atau apa yang pernah kita lakukan, yang mungkin salah ucap, salah tindakan dan lain-lain, itu di bulan Ramadan. Nah, harapannya ketika Idul Fitri nanti kita bisa kembali menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi pribadi yang suci bahasanya. Oke, berarti memang salah satu seperti yang Tia bilang dari awal emang golden time ya Ustazah ya. Karena juga Iya, waktu betul emas, sekali, kalau Kak. emas lagi ketemu ya oke bagus, kalau enggak ya mau ya 1 tahun lagi ya Ustazah ya. Iya. Oke. Mumpung waktunya. Ayo jangan sampai telat teman produk. Kalau bisa sekarang banget nih mumpung cuacanya juga lagi cerah. Besok hujan mager lagi ya Ustazah ya. Iya, betul. Oke, nih berarti itu adalah pertanyaan tercepat ya Ustazah ya. Pas banget ya abis bikin story 1 menitnya lagi langsung nongol. Ini kayaknya orang-orang udah standby, tapi kalau standby dengerin lupa nanya nih kayak Ustazah ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya yang bisa dibilang sebagai pertanyaan terpilih. Lebih berat mana? Dosa terang-terangan atau dosa tersembunyi tapi terus diulang? Waduh, gimana nih Ustazah? Sebenarnya kita bisa mengambil dari 2 sisi ya Kak ya. Pertama dari segi agama. Jika ditanya lebih berat mana, dosa terang-terangan atau dosa sendiri, saya akan lebih memilih lebih berat dosa sendiri, tetapi tersembunyi begitu. Karena jika kita melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, tidak orang lain lihat atau mungkin hanya beberapa orang saja yang melihat begitu, lebih besar peluang atau lebih besar kemungkinan bagi kita untuk mengulangi kembali dosa tersebut. Tadi, jika kita tadi ya seperti yang telah kita bahas yaitu jika kita tidak memiliki niat untuk berubah, jika kita tidak memiliki lingkungan yang baik begitu ya. Lebih sulit bagi kita untuk meninggalkan perbuatan tersebut begitu. Tapi di lain sisi juga dosa terang-terangan juga bisa membuat orang lain itu berpikir banyak hal ya. Pertama, kita bisa bagi orang yang tidak tahu mungkin jika kita melakukan perbuatan tersebut, orang lain bisa mengikuti apa yang kita lakukan begitu, dan itu bisa menambah dosa juga bagi diri kita sendiri. Jadi jika orang lain mungkin melihat kita melakukan satu perbuatan yang misalkan perbuatan yang sekarang nih mokel misalnya deh Ustazah. Ya, mokel betul. Ya, mokel tidak ada yang lihat begitu. Tapi ada teman kita begitu yang melihat. Nah, itu bisa jadi jika kita melakukan perbuatan tersebut, melakukan mokel, lalu teman kita lihat, nah teman kita ikut, terus temannya ikut lagi, nah itu bisa menjadi bahasanya itu ya kayak dosa jariah. Gitu. Jadi kitanya tuh makin dapat banyak karena kita yang menjadi awal mula dosa tersebut terjadi begitu. Oke, padahal nggak ngapa-ngapain ya, ibaratnya kayak ya udah pengennya dosa buat diri sendiri aja, ternyata menginfluence orang lain dosa lagi ya Ustazah ya. Betul. Waduh, berarti itu sudah sulitnya. Sulit ya, berarti memang ya namanya juga dosa ya teman-teman. Berarti kalau lebih berat mana? Berarti lebih berat yang
sendiri Mhm. tetapi Terang-terang. tidak terlihat. Oke, sendiri tidak terlihat itu lebih berat ya karena memang harus ditimbang. Tapi kalau dosa Karena ditimbang kayak dosa yang sama-sama. diberikan kepada kita juga karena sendiri-sendiri itu berkemungkinan akan mengulangi kembali dosa yang telah kita lakukan. Oke, itu reminder ya buat teman Pro 2 bagi kamu yang penanya. Ini termasuk pertanyaan yang bagus juga ya Ustazah ya. Karena sama-sama dosa tapi ternyata ditimbang. Iya. Oke, terima kasih Ustazah. Itu menjadi pertanyaan terakhir yang bisa disampaikan juga nih dari teman Pro 2 di sore hari ini. Last but not least deh Ustazah, untuk pesan-pesan buat teman Pro 2 nih, apalagi kalau udah bahas-bahas dosa, sekarang nih waktunya golden time-nya. Silakan Ustazah, ada pesan buat teman Pro 2 di waktu ngabuburit di sore hari ini, silakan. Oke, baik. Untuk teman-teman Pro 2 yang sekarang sedang mendengarkan, yang sekarang sedang berpuasa, menanti berbuka puasa, begitu. Mumpung kita semua masih berada di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan dari Allah Ta'ala, bulan yang sangat kita nanti-nanti kedatangannya ya, selama 1 tahun kita hanya bertemu dengan bulan Ramadan hanya 1 kali begitu. Jadi ketika kita telah bertemu sekarang, kita telah bersua, kita telah masuk ke bulan Ramadan tersebut, marilah kita merenungkan dosa-dosa yang telah kita lakukan begitu ya. Kita menjadikan bulan ini sebagai sarana dan momentum untuk berubah gitu, menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita menjadi lebih dekat dengan Allah begitu, yang nanti harapannya ketika kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan, kita telah sampai di hari raya hari kemenangan kita, hari raya Idul Fitri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi sesama gitu, yang mana menjadi bulan Ramadan ini itu menjadi titik awal perubahan dari diri kita begitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari. Oke, semoga hijrahnya dengan benar dan pastinya konsisten itu tadi ya Ustazah ya. Oke, terima kasih Ustazah untuk pesan-pesannya di sore hari ini. Semoga teman Pro 2 yang mendengarkan ini langsung ya, tidak mau mokel lagi, tidak mau berbuat dosa yang sembunyi-sembunyi lagi, dan semoga lebih baik daripada yang sebelumnya ya Ustazah. Oke, once again terima kasih Ustazah dan semangat menuju bentar lagi bukanya 1 jam lagi, pas banget nih Ustazah. Jadi untuk sekarang Tia sudahi dulu obrolannya di sore hari ini, karena bentar lagi pastinya bakalan ada puji tersandia di jam 6 sore dan kita bakalan bergeser ke waktunya azan maghrib nantinya teman Pro 2. Jadi terima kasih untuk kamu yang udah dengerin teman Pro 2, dan pastinya jangan lupa dengerin lagi karena besok-besok bakalan ada another Ustadz atau Ustazah lagi yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Denpasar di jam yang sama. Jadi thank you buat kamu yang udah dengerin. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja ya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jalan tak tentu arah, menghilang dalam gelapnya malam. Tak sedikit pun ku hiraukan kau, meski selalu terus kau ingatkan. Maaf aku yang telah mengabaikanmu, terlalu sibuk dengan duniaku, sedang ku tak mungkin hidup tanpamu. Kau alasanku jalani hidupku. Ampuni aku telah lupa kehadiranmu, bawalah aku kembali bersamamu. Ampuni aku karena telah jauh denganmu, bawalah aku selalu dekat denganmu. Berjalan kembali pulang, berharap engkau kan memaafkan. Gelap dan sepi menjadi saksi rindu padamu selama ini. Maaf aku yang telah mengabaikanmu, terlalu sibuk dengan